Pun mau bagaimanapun ya silahkan Mbah. Saya jujur saya tidak punya ilmu apapun, hanya kepada Allah saya minta dan mohon pertolongan. Iya Mbah. Oke, enggak apa-apa, monggo silahkan Mbah. Panjenengan mau apakan saya seperti apa silahkan, saya terima. Karena apapun itu yang panjenengan lakukan, panjenengan saya anggap lebih sepuh dari saya. Monggo silahkan Mbah. Tetapi harus diingat satu hal Mbah, kalau perbuatan panjenengan selalu seperti itu, saya pun tidak akan mundur sama sekali. Kamu doain pasien saya, kehidupan saya, doain kamu sendiri dok. Kamu ilmunya belum apa-apa, saya ambil kamu ilmunya, saya takut. Kalau itu menjadi apa kamu anak buahnya Samsudin? Itu apa saya? Itu apa saya? Bilang Samsudinnya, suruh datang saya tantang sekali kamu dua-duanya. Boleh. Juga perusahaan juga saya tantang semua. Boleh. Apa kamu? Ini peringatan kepada kamu. Jangan sekali-kali mengganggu kehidupan saya. Saya tidak mengganggu. Asalkan mbahnya mau berhenti melakukan perbuatan seperti itu, monggo silahkan. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Tetapi kalau terus melakukan hal seperti itu, menyakiti orang lain, menggunakan ilmu yang jenengan pelajari untuk kejelekan, saya tidak akan mundur Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada diri kita. Semoga dengan kenikmatan tersebut bisa kita gunakan untuk menuju jalan kebaikan, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita curahkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di akhir kehidupan kita nanti. Yang ketiga, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya. Terima kasih selama ini selalu menasihati saya, memberikan wejangan-wejangan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila saya sebagai anak ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Pada kesempatan di waktu yang cerah ini, pagi hari, saya mendapatkan suatu isyarah atau mendapatkan isyarah bahwasanya di saat saya mengobati tamu yang datang ke rumah saya itu, ada yang menantang saya, oknum dukun. Beliau tidak terima dengan apa yang saya kerjakan saat itu. Setelah paginya tamu tersebut datang ke rumah saya, sorenya saya doakan, saya terapi, saya ruqyah. Lepas itu beliau pulang, dapat 2 hari, beliau mengabari saya bahwasanya beliau sudah sembuh. Tetapi saya sendiri diserang terus menerus sama dukun tersebut. Dari imbas tersebut, banyak kejadian-kejadian yang saya alami di rumah itu, saudara-saudaraku. Kadang yang tadinya sama istri itu nggak terjadi masalah, tiba-tiba berantem. Terus suasana rumah itu tiba-tiba kadang memanas. Ya, kalau menurut saya tidak akan pernah berhenti untuk menolong orang lain sesuai dengan amanah yang diberikan oleh orang tua saya. Bahwasanya jenengan pulang dari pondok, gunakanlah ilmu panjenengan untuk bermanfaat. Dengan cara seperti apa? Menolong orang lain, mendoakan orang lain. Ya saya jalankan apa yang menjadi amanah beliau. Karena saya sendiri di dalam hati saya itu senang kalau saya menolong orang lain. Muncul suatu kebahagiaan atau kebanggaan di dalam hati saya itu yang luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang ataupun hal apapun. Tidak bisa, saudara-saudaraku. Di sini nanti saya minta doa panjenengan semuanya yang mengenal saya. Semoga
saya diundang datang menemui beliau yang setiap malam itu selalu meneror saya, berusaha menumbangkan saya terus menerus tanpa berhenti. Dan akhirnya saya temui juga, saya tanyakan beliau itu maunya apa, apakah salah dengan jalan yang saya ambil seperti ini. Wong jalan tersebut untuk kebaikan orang lain kok, masa iya salah. Kecuali kalau saya melakukan hal-hal kejelekan, silahkan diingatkan. Wong saya itu melakukan kebaikan dan saya tulus lahir dari batin saya kok. Kalau ada yang tidak terima, ada yang marah dengan perbuatan saya, ayo ketemu di mana? Saya pasti datang. Saya pasti akan datang. Saya temui panjenengan. Kalau memang ada orang yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan, dengan saya cara menolong orang lain dan ada yang tersinggung, pastinya ada juga lah oknum-oknum dukun yang seperti itu banyak di luar sana. Yang saya sayangkan begini saudara-saudaraku, perbuatan seperti itu kan merugikan banyak orang. Sebagai contoh, yang disakiti ibunya, sedangkan ibu tersebut masih mempunyai suami, mempunyai anak, dan harus tanggung jawab menafkahi anaknya, membesarkan anaknya. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah para oknum dukun tersebut akan bertanggung jawab? Kan tidak akan mungkin, tidak akan mungkin. Ya kalau tidak saya lagi, siapa yang harus memberantas kedoliman-kedoliman seperti itu? Mohon doanya nggih supaya saya berangkat dalam keadaan sehat, pulang pun juga dalam keadaan selamat. Oke. Sebelum saya berangkat, saya mau bersolawat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari bisairil asma'i wasyafati wa ala alihi wasabbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari bisairil asma'i wasyafati wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya sudah baru berselawat saja beliau tidak berhenti-hentinya meneror saya ini. Harus segera saya datangi beliau ini. Kalau tidak saya ingatkan, takutnya nanti yang menjadi korban itu orang-orang yang tidak bersalah. Kalau mau menantang, tanpa menantang orang yang tahu ilmunya, yang paham ilmunya. Jangan menantang orang yang awam, kasihan mereka. Monggo saudara-saudaraku ikuti perjalanan saya. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu suaranya saudara-saudaraku terdengar. Insyaallah. Semoga beliau mau saya ingatkan deh, dan mau diajak bicara dengan tenang,
dengan baik. Kalaupun nanti beliau tidak bisa diajak berbicara dengan baik ataupun tidak bisa bicara dengan tenang, ya mohon maaf, ya harus berantem. Saya tidak takut dengan para oknum dukun-dukun seperti itu, saya tidak takut sama sekali. Yang saya takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya saya tidak akan pernah berhenti menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan saya. Sekarang tempatnya beliau di hutan seperti ini, saudara. Kemarin tuh beliau ngomong kalau mau ketemu gimana ya. Coba kita jalan ke depan, mungkin sambil pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, tempatnya ya orang-orang seperti itu kan untuk bertempat tinggalnya kan di hutan ya. Monggo kita temui beliau. Assalamualaikum. Kenapa panjenengan itu selalu meneror saya di rumah dengan saya menolong orang lain? Kenapa setiap malam saya itu panjenengan ganggu? Apakah salah dengan yang saya lakukan, menolong orang lain? Kamu tidak bantu pasien saya. Sehingga pasien saya kamu ambil semuanya. Loh, begini. Mohon maaf nggih, diperkenalkan dahulu. Untuk namanya Mbah siapa? Biar kita ngobrolnya enak begitu loh. Mau ngapain kamu tahu-tahu nama saya? Ya kalau jenengan kan tiang sepah. Kalau saya menghargai sebagai seorang orang tua, ya tentunya saya memanggil nama beliau biar nanti ngobrolnya lebih enak kan, seperti itu. Emang penting nama saya buat kamu? Ya mungkin dengan cara seperti itu saya bisa menghargai orang lain. Kalau saya manggil hei, kan kesannya tidak bagus. Kalau menggunakan nama itu lebih sopan dan lebih bagus, seperti itu Mbah. Ya kalau dengan perbuatan yang saya lakukan ternyata menyinggung panjenengan, terus tidak membuat jenengan tidak merasa nyaman, ya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Monggo Mbah, kita lebih enaknya duduk di sini Mbah. Kita sambil bolehlah berbincang-bincang dahulu Mbah. Kamu sudah berapa kali kamu tolong pasien saya itu dengan tujuannya apa? Apa kamu mau nantang saya? Saya tidak menantang Mbah, saya cuman Nih dengerin nih, nama saya Ki Darmo. nggih Mbah Darmo, nggih. Saya mempunyai wilayah ini. Paham nggak kamu? Paham, tetapi dengan yang jenengan lakukan itu, apakah panjenengan tidak memikirkan apakah perbuatan panjenengan itu tidak merugikan orang-orang yang tidak bersalah, Mbah? Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Saya saja tidak mengganggu urusan kamu. Loh, mereka itu datang ke tempat saya meminta untuk didoakan. Kalaupun ternyata doa apa yang doa? ya bisa saya Mbah, contoh kayak saya bisa mendoakan bismillah, ya saya gunakan bismillah, kan simpel Mbah, seperti itu. Yo kalau pasien panjenengan sekarang berkurang dan tidak ada yang mungkin datang ke tempat panjenengan, itu ya mungkin karena panjenengan salah Mbah, mungkin monggo Mbah lenggah rumiyin kan ya. Salah di mana salahnya? Loh, menyantet orang itu bukan perbuatan yang baik Mbah. Kalau menurut saya itu pun tidak boleh loh Mbah dilakukan. Yang jenengan sakit itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa loh Mbah. Kamu tidak sering kali. Mbah, monggo. Sambil duduk Mbah, biar enak Mbah. Monggo Mbah, monggo. Mbah Darmo, kita kan sama-sama, kak saya sebagai mungkin dari usia panjenengan, lebih sepuh panjenengan, lebih tua Mbahnya. Tetapi mohon maaf ya Mbah, kalau perbuatan seperti itu, walaupun saya anak kecil yang baru kemarin sore melihat
perlakuan panjenengan kepada orang-orang yang tidak bersalah seperti itu, dimanapun tempatnya, pastinya saya akan cari, Mbah. Saya tidak takut dengan kamu. Dulu saya pernah pasien saya diambil sama Samsudin. Sekarang kamu. Loh, saya Jangankan kamu yang kelas Samsudin aja yang katanya ilmunya tinggi, yang ilmunya kata-kata orang udah hebat. Apa? Saya tantang tuh nggak mau datang. Maksudnya apa? Apalagi kamu. Wajib sungguh baru akan kamu kesini. Tantang-tantang saya. kalau Apalagi mau bantu pasien saya. saya tidak ada yang saya takutkan, Mbah. Asalkan itu hal yang bersifat baik dan bermanfaat untuk orang lain, dimanapun tempatnya, pasti saya akan selalu berusaha melakukan hal itu, Mbah. Kalaupun Mbahnya tidak terima, mungkin Mbahnya marah kepada saya, mungkin nantinya Mbahnya terus menerus meneror saya, bahkan sampai nanti mungkin ada niatan untuk mencelakai keluarga saya, pastinya saya tetap maju Pasti, terus. pasti, Pasti. pasti akan saya tantang orang kamu. Saya akan habiskan kepala kamu. Jangankan kamu. Dulu Samsudin aja kalau mau kabur dari saya, sikat sekalian di situ. Dan kamu, mana saya takut. Saya hanyalah Rumah saya, kata apa, ratusan tahun ngadepin orang kayak ibu kayak kamu. iya, Kamu Mbak. tuh masih goblok bagi saya, ilmu kamu itu belum apa-apa. Saya menyadari hal itu, Mbak. Memang jadinya saya kan tidak punya apapun, Mbak. Saya memang bodoh, tidak mempunyai ilmu apapun. Saya hanya bisa mendoakan kepada orang-orang yang kepingin datang ke tempat saya. Seperti itu, Mbak. Kalau saya ditantang, tentunya ya jenengan lebih sepuh dari saya. Apakah pantas orang yang kita anggap sebagai seseorang sesepuh terus menantang, mengajak duel anak yang masih kecil di bawah panjenengan? Karena bagi saya wajar datang kamu itu. Kenapa? Kamu sudah mengambil semua hak saya. Paham nggak? Loh, saya tidak mengambil hak Loh, panjenengan, jelas Mbak. dong, usaha saya kamu hancurin, kamu ambil semua. Ini pasien saya yang biasa datang ke sini ngasih duit sekian, biasa ngasih duit sekian sama saya. Begitu kamu obatin, kamu tanganin, jadi dia nggak mau kesini lagi, otomatis hak saya dikurangi sama kamu. Itu loh udah pembulian buat saya. Maka saya tantang, walaupun saya dukung, tapi saya ibaratnya tidak mau mengganggu yang lain. Tetapi dengan perbuatan Mbah yang lakukan seperti ini, banyak orang-orang yang tersakiti loh, Mbah. Apa enggak kasihan? Nah itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Loh, mereka datang ke tempat saya itu ya menjadi urusan saya, Mbah. Oh, Dan mereka kamu sudah datang sekarang ke tempat menyakiti saya. saya dengan mengambil semua hak saya. Apa kamu nggak kasihan sama saya juga? Eh? Nah, perbuatan panjenengan seperti itu, apakah lebih menyakitkan lagi kepada orang-orang yang tidak bersalah? Seperti Ya, itu, Mbah. emang tugas saya kan kerjaan saya begitu. Nah kamu tugas jadi begitu ya silakan. Tapi jangan mengusik-musik kehidupan saya. Awalnya, beliau itu datang ke rumah saya, Mbah. Silaturahmi dan menceritakan apa yang beliau alami kepada keluarga mereka. Seperti itu, Mbah. Ya, saya tentunya menolong. Kalaupun mau bagaimanapun, ya silahkan, Mbah. Saya jujur, saya tidak punya ilmu apapun. Hanya kepada Allah saya minta dan mohon pertolongan. Kamu itu masih goblok, paham nggak? Iya, Mbah. Goblok. Oke, enggak apa-apa. Monggo silahkan, Mbah. Panjenengan mau apakan saya seperti apa, silahkan. Saya terima karena apapun itu yang panjenengan lakukan, panjenengan saya anggap lebih sepuh dari saya. Monggo silahkan, Mbah. Tetapi harus diingat satu hal, Mbah. Kalau perbuatan panjenengan selalu seperti itu, saya pun tidak akan mundur sama sekali. Kamu doain pasien saya, urusin kehidupan saya, doain kamu sendiri dok. Kamu ilmunya belum apa-apa, mau saya ambil kamu ilmunya, saya takut. Kalau itu menjadi Apa kamu anak buahnya Samsudin? itu apa saya? Hah? Itu apa saya? Bilang Beliau Samsudinnya, suruh datang saya tantang sekalian kamu dua-duanya. boleh, Bila perlu santrinya juga saya tantang semua. boleh. Kamu berseberapa kamu? Ini peringatan sama kamu. Jangan sekali-kali mengganggu kehidupan saya. Saya tidak Atau mengganggu. mengurusi pasien saya. Asalkan mbahnya mau berhenti melakukan perbuatan seperti itu,
monggo silahkan. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Tetapi kalau terus melakukan hal seperti itu, menyakiti orang lain, menggunakan ilmu yang jenengan pelajari untuk kejelekan, saya tidak akan mundur, Mbah. Contoh, jenengan menyakiti orang lain sampai beliau meninggal, sampai beliau sakit. Apakah itu perbuatan baik menurut panjenengan, Mbah? Saya tidak salah, tidak saya kok. Apa panjenengan dibayar toh, Mbah, melakukan hal seperti itu? Bayaran saya lebih besar. Apa kamu dibayar juga? Saya lahir batin menolong beliau, ikhlas lahir dari hati saya, dari batin Ikhlas saya. dari mana? Ikhlas, ikhlas. Orang banyak yang bilang-bilang ikhlas. Banyak, tapi hatinya sama seperti saya. Paham nggak kamu? Buktinya apa? Samsudin bantuin pasien, masalah pasien saya. Bisa kaya. Hah? Itu ikhlas. Ikhlas dari mana ikhlasnya? Itu mereka sendiri, Mbah, yang memberikan, bukan apa yang meminta loh, Mbah. Walaupun kamu nggak meminta, tapi kan berharap. Saya pun juga tidak meminta kepada yang datang ke tempat saya. Mereka sendiri yang memberikan, Mbah. Kalau ke panjenengan, mohon maaf nih, Mbah, kalau ke panjenengan, ini orangnya, medianya ini, saya mau menyantet orang ini, pasti panjenengan kasih tarif. Ini loh tarifnya. Pasti, orang saya susah kok. Saya susah. Dapat media saya susah. Bertapa, berpuasa. Saya susah. Masa saya hasil susah saya nggak dapat hasilnya? Bagaimana ini, Buat apa? Beliau ini bagaimana ini? Tidak bisa diingatkan, saudara-saudaraku, beliau itu. Saya ajak ngomong baik-baik tidak bisa. Aduh, mau ya gimana ini beliau? Mbah, saya itu masih menghargai jenengan sebagai... Nggak usah dihargai saya. Ngapain dihargai? Permintaan saya, Mbah. Hentikan perbuatan panjenengan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Gunakan ilmu panjenengan untuk yang baik saja, Mbah. Jangan digunakan untuk kejelekan seperti itu. Nah, itu sebaiknya gimana saya? Nolong orang saya. Bukan nolong. Orang itu kalau nggak meminta sama saya, nggak mungkin saya juga. Itu bukan menolong, tapi menyantet. Menyakiti orang lain. Nah, terus kerjaan saya begitu. Astagfirullahaladzim. Gede omong yang berubus terus diomongin. Ngomongin sana sini sana sini sana sini. Ini ada enggak? Ilmu itu dari Allah, Mbah, yang memberikan. Kalau kita merasa mempunyai ilmu, artinya itu malah kosong, tidak punya apapun itu. Ya buktinya saya ada. Memang panjenengan merasa mempunyai ilmu ya, Mbak? Jelas. Masya Allah. Pasti itu. Makanya saya nantang. Samsudin ini tingginya kayak apa? Jangankan kamu, anak muridnya, gurunya sekalian. Kamu, saya yang layanin kamu tuh, aduh, kayak sampah yang tidak berguna bagi saya. Bisa saja sekarang pun saya habisin kamu. Tapi sekarang belum waktunya saya. Pengen saya itu kamu sekalian bilang sampaikan sama guru kamu, sama anakmu juga, yang tua nantang itu tantang semua. Siap, ya. Kalau itu menjadi keinginan panjenengan, silahkan. Tetapi yang harus diingat dalam satu hal ya, Mbak. Saya tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan yang baik. Walaupun nantinya ada orang-orang yang menentang saya, ada seperti oknum-oknum dukun yang menantang saya, monggo silahkan. Saya tidak akan pernah takut tentang hal itu. Itu urusan kamu. Tapi kamu udah mengganggu saya berurusan dengan saya. Saya juga nggak apa-apa. Sekarang bisa saya ngajak kamu. Cuma sekarang belum waktunya. Belum waktunya saya mengajak kamu. Cuma saya memperingatkan, jangan suka mengganggu kehidupan saya. Atau menolong saya. Tidak bisa, Mbak. Mohon maaf. Mohon maaf, kalau panjenengan menginginkan hal itu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah berhenti menolong orang lain. Itu sudah menjadi kebanggaan di dalam hati saya. Terus kamu bisa apa? Yang saya tidak akan menantang panjenengan, Mbak. Astagfirullah. Kamu bisa apa kamu? Jangan kamu. Kau bilang ya. Mulai dari sekarang kamu sampaikan sama Samsudin, sama anak muridnya.
yang suka namanya. Saya menantang Samsudin dan anak muridnya juga. Tuh, Paham kamu? paham, akan saya sampaikan ke beliau. Dan untuk saya sebagai anaknya tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan hal yang baik. Kalau mbahnya kepengen meneruskan jalan seperti itu, monggo silahkan, tetapi saya tidak akan pernah berhenti. Itu saja. Sudah urusan saya itu. Di Darmo nggak bakalan mundur. Paham nggak? Cuma saya betapa bertahun umur kamu tuh di bawah saya jauh. Iya mbah, memang Jauh jauh. banget, jangan kamu Samsudin itu jauh. Saya masih anak kecil kemarin sore mbah. Anak kecil kamu. Kamu tuh nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngomong. Setiap saya ngomong kamu ngelawan. Oke mbah, Kamu ngapunten mbah. nantang saya. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Kamu pengen coba ilmu saya? Hah? Kalau itu menjadi ke Astagfirullahaladzim. Harus Astagfirullahaladzim. belum apa-apa kamu. Kamu goblok, ngerti nggak kamu? Ngerti nggak? Bilangin sama Samsudin, sampaikan sama Samsudin. Datang lawan saya, nantang. Ini namanya Mbak Darmo. Ngerti nggak kamu? Astagfirullah. Gua ngomong kamu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, sekarang kamu pulang. Astagfirullahaladzim. Ingat mbah, saya tidak akan pernah berhenti menolong orang lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nggih. Saudara-saudaraku, kita pulang dahulu nggih. Kita pulang dahulu, mungkin di lain waktu saya akan datangi beliau lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akan pulang dahulu mengobati luka saya di sini nggih. Matur suwun, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dukung, subscribe Kang Eko Nuswantoro biar channel ini bisa bantu untuk dakwah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.